Halo, selamat sore, sahabat Sabda semua. Senang banget kita ketemu lagi dalam acara Kenal Ilsa. Dan pada sore hari ini kita akan sama-sama membahas satu event yang akan dilaksanakan ya Lembaga Sabda pada bulan Oktober nanti, itu tanggal 4 Oktober ya. Dan ini semua dalam rangka ulang tahun Sabda yang ke-31. Dan semuanya ini kami kemas dalam acara Kenal Ilsa. Kita akan ngobrol bareng seputar ya Lembaga Sabda dan kupas tuntas seputar pelayanan ya Lembaga Sabda dalam program ini. Dan pada sore hari ini saya nggak sendiri, saya bersama dengan teman saya. Ya, perkenalkan aku Tian. Aku dari Sabda Academy yang akan menemani Mbak Evi juga di sini. Oke, oh iya tadi saya belum kenalan, tapi udah dikenalin sama Tian ya. Perkenalkan saya Husya, ya saya Evi, dan kita akan sama-sama membahas tentang AI for God Expo 2025. Iya, nah ini kenapa Tian yang kita undang ke sini, karena Tian lah yang mau jadi ketua panitianya nih. Semangat. Iya nih ya, bagi rekan-rekan semua yang mungkin sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti acara AI for God Expo 2025 ya, kita akan bahas beberapa hal seputar acara ini ya dalam Kenal Ilsa, tetapi juga rekan-rekan juga kalau ada yang belum mendaftarkan diri, siapa tahu mau tengok-tengok dulu apa sih itu ya, Expo AI Expo 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sabda ya, nanti bisa tahu dan bisa kenal lebih banyak lewat acara ini. Tapi kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mulai sharing kita pada sore hari ini. Saya persilakan Tian ya untuk membuka di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Jika Kau masih beri kami kesehatan, kami akan lakukan IG Live ini, Tuhan. Kiranya Kau sertai dari awal perangan hingga pada akhirnya. Dan juga berdoa untuk teman-teman, sahabat Sabda yang akan mengikuti. Kiranya mereka juga boleh mendengar dan nanti akan membagikannya ke teman-teman juga mengikuti AI Expo ini, Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke ya, semua ready ya untuk kita sama-sama belajar atau kita sama-sama tahu tentang apa sih yang dimaksud dengan AI for God Expo 2025 ini ya. Kalau mendengar acara AI for God Expo, rasa-rasanya kok saya tuh kayak deja vu gitu ya. Kok kayaknya udah pernah gitu ya. Apakah? Ya, betul. Betulnya maksudnya apa nih? Betul Mbak Evi. Jadi ini udah ke yang 3 kalinya. Oh iya, ketiga kali. Tahun kemarin ada, tahun kemarin laginya ada. Oke, jadi 2023, 2024 dan sekarang 2025. Dan betul. Biasanya memang acara itu diselenggarakan setiap tahun ya berarti ya? Iya, betul. Kayak menjadi agenda rutin kah gitu sekarang? Iya, jadi semacam agenda rutin yang sebenarnya tujuan dari Expo awalnya tuh kalau kita lihat Expo apa ya, dunia sekuler maksudnya, itu kan pameran gitulah Mbak Evi kan. Ya, biasanya Expo mobil atau Expo tekstil gitu ya. Itu yang ditampilin Yang ditampilin produknya. Sama, kita juga menampilkan tapi tuh kita sama-sama berdiskusi gitu loh. Baik itu di 2 tahun lalu ataupun yang tahun ini, itu konsepnya masih sama gitu. Jadi kita adakan 1 hari, kita dedikasikan 1 hari untuk kita sama-sama mikir bareng, kita sama-sama diskusi terkait dengan topik-topik yang nanti akan diangkat. Gitu. Oke, ini kan namanya AI for God Expo gitu ya. Betul. Berarti apa tuh maksudnya? Menampilkan AI atau gimana nih? Salah satunya ada menampilkan AI, tapi lebih fokusnya ke gimana sih AI ini bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan di berbagai aspek yang ada di dalam pelayanan. Itu kan pelayanan nggak melulu tentang ibadah kan Mbak Evi kan. Ya. Pelayanan bisa tentang sekolah minggu, bisa tentang khotbah, bisa tentang lain sebagainya. Nah, topik-topik itu yang diangkat ditambah dengan AI gitu. Jadi kalau teman-teman lihat itu kan topiknya tuh AI plus apa gitu, AI plus apa gitu. Jadi seperti itu. Jadi AI for God Expo adalah menampilkan hal-hal yang terkait dengan penggunaan AI dalam berbagai bidang pelayanan. Bukan hanya penggunaan tentang toolsnya, tetapi juga konsepnya, cara berpikir, cara kita memandang AI itu sendiri dipaparkan kepada setiap peserta ya. Yang ingin mengikuti atau belajar tentang AI for God ini. Ya, mungkin banyak yang belum tahu juga nih Tian tentang AI for God. AI for God ini sendiri sebenarnya itu bukan satu produk, tetapi satu konsep ya, gerakan dari Lembaga Sabda yang sudah digagas sejak tahun 2022 yang lalu gitu ya, sejalan dengan visi dari Lembaga Sabda yaitu IT for God,
AI for God ini semacam kayak IT for God generasi kedua nih, karena sekarang kan teknologinya teknologi AI ya, terus berkembang sehingga sekarang kita komitmen nih untuk membawa teknologi yang terbaik, tercanggih ini supaya bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya kita namakan AI for God, AI untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dalam Expo ini kita akan sama-sama membeberkan, membuka gimana sih caranya ya kita bisa menggunakan AI ini bagi kemuliaan nama Tuhan dalam rangkaian pelajaran, rangkaian seminar ya dan sebagainya. Jadi tujuan utamanya itu ya, apa sih latar belakangnya kenapa tiap tahun ya diadakan itu. Terus kalau yang tahun ini itu kan ngangkat temanya sebenarnya kan mengejar excellent kan Mbak Evi. Ya. Nah, itu sebenarnya ada cerita di balik itu gitu kan. Sebentar tadi saya mau nanya, itu ya, belum nyampe sana. Terlalu excited. Enggak sih ya. Sebenarnya tiap tahun ini diadakan dalam rangka kita selalu nempatinnya ketika ulang tahunnya Sabda gitu ya. Betul. Jadi 2003 yang lalu Oktober itu setiap bulan Oktober dan itu menjadi pembuka awal rangkaian dari ulang tahun ya sebagai Sabda. Dan tahun ini itu kita akan ulang tahun Sabda yang ke-31 ya, dan itu akan diselenggarakan sepanjang bulan Oktober dan AI for God ini menjadi pembuka ya, menjadi pembuka dari ulang tahun Sabda. Nah, temanya dari Yayasan Lembaga Sabda ulang tahun ke-31 ini apa nih, Tian? Itu temanya adalah mengejar excellent. Temanya mengejar. Betul. Itu temanya AI Expo. Kalau temanya Sabda 31? Sabda 31 AI for God Center for Excellence. Nah, betul. Sehingga AI Expo-nya kita lakukan temanya mengejar excellent itu ya. Jadi kenapa mengambil tema mengejar excellent? Apakah excellent-nya belum diraih selama ini? Udah sih, tapi kebanyakan tuh di dunia sekuler Mbak Evi. Jadi sebenarnya ini kan melihat dunia sekuler aja banyak mengejar excellent gitu kan, mengejar. Kalau kita excellent tuh bukan artinya keangkuhan ya, tapi kita memberikan yang terbaik gitu kan. Kita mengusahakan yang terbaik. Makanya kenapa temanya itu adalah mengejar excellent gitu. Dan di tema besar ini kan sebenarnya tema besar gitu, tapi di sub temanya atau sub judulnya itu kan ada di bagian bawah kecil tuh ada 4 pilar Mbak Evi. Jadi 4 pilar ini yang sebenarnya bukan hanya ingin diperjuangkan dalam konsep AI for God. Itu kan ada biblical, ada ministry, ada church, ada education gitu. Nah, di dalam ini di 4 pilar ini juga di masing-masing topik ataupun plenonya itu ada 4 pilar ini gitu, maksudnya mencakup 4 pilar ini gitu. Jadi masing-masing pleno dan sesi. Plenonya itu masing-masing tuh ada berapa tuh? Plenonya 3 pleno, 8 kapita selekta. Dan dari 3 pleno dan 8 kapita selekta itu pasti akan membahas tentang Alkitab, 4 pilar ini betul. Alkitab, lalu gereja, ministry, lalu education ya. Jadi 3 pleno dan 8 kapita selekta itu pasti akan membahas 4 pilar ini. Ini yang harus dikejar sebenarnya ya. Ketika kita sebagai orang percaya sendiri memanfaatkan AI itu, AI for God-nya tuh harus excellent-nya di mana gitu ya. Jadi excellent di bidang 4 tadi sudah diinformasikan. Dan sekarang masih banyak gerak langkah. Kalau dibilang setiap hari harus jalan 10.000 langkah gitu ya, untuk mengejar supaya fit, excellent tubuhnya fit gitu ya. Tetapi untuk AI for God ini mungkin gereja masih harus memberikan begitu banyak langkah untuk bisa mengejar memanfaatkan penggunaan AI ini untuk pekerjaan Tuhan ya. Tadi dari sisi-sisi 4 pilar tersebut gitu ya. Dan rasanya sayang kalau tidak diikuti oleh masyarakat Kristen Indonesia, karena dengan kegiatan ini kita bisa sama-sama saling sharing, mendengar dari pakarnya masing-masing ya tentang bagaimana kita harus mengejar excellent di keempat hal tersebut. Bicara tentang yang boleh ikutan, siapa aja yang boleh ikutan nih, Tian? Yang boleh ikutan yang pasti orang Kristen Mbak Evi. Harus orang Kristen? Harus orang Kristen. Oh harus, Karena ini kan bicara tentang AI for God gitu kan, dalam ruang lingkup kekristenan. Karena tadi kita bicara tentang 4 pilar. Untuk teman-teman yang memang concern misalkan di bagian Bible itu kan berarti kan para pendeta, para penginjil itu kan perlu diperlengkapi dan saling melengkapi gitu kan. Lalu di bagian ministry itu cukup luas, kayak misalkan guru sekolah minggu. Karena salah satunya juga ada AI dan sekolah minggu. Terus juga ada pelayanan pemuda remaja, juga mereka pelayan pemuda remaja boleh ikutan. Lalu bagian church juga pasti pendeta, majelis dan lain sebagainya. Dan yang education ini yang sebenarnya cukup luas gitu, kayak guru-guru Kristen,
dosen-dosen Kristen, bahkan siswa atau mahasiswa Kristen pun itu tuh boleh ikut dalam hal ini gitu. Jadi secara keseluruhan itu semua orang Kristen boleh ikut, tapi melihat lagi ya tadi 4 pilar tadi itu bisa disesuaikan gitu. Dan ini enaknya Mbak Evi, jadi kalau untuk 3 sesi pleno kan itu kan secara, kalau namanya pleno ya, jadi secara semuanya ikut gitu kan. Jadi tidak siapapun bisa ikut ya? Iya, siapapun bisa ikut. Semua peserta ikut gitu ya? Betul, tapi kalau bicara tentang Kapitas Lekta, itu kan mereka bebas pilih tuh. Pilih yang mau mereka ikutin. Betul, yang mereka mau ikutin. Misalkan ada AI dan sekolah minggu gitu kan. Guru sekolah minggu tuh yang ikut? Iya, guru sekolah minggu kan, atau para kakak-kakak sekolah minggu itu kan pasti ikut ke situ. Gitu. Jadi kebebasan mereka untuk memilih juga dipersilakan di Kapitas Lekta ini. Oke, jadi walaupun berlangsung sehari kayaknya nggak akan terlalu, wah kok capek banget ikut sehari gitu ya? Oh, tiba-tiba udah jam 4, udah jam 5 gitu ya? Gitu. Jadi kita akan mulai jam 9 ya? Iya, mulainya jam 9. Jam setengah 9 roomnya bisa udah dibuka gitu ya? Betul. Lalu akan mulai pleno pertama itu jam 9. Lalu nanti yang terakhir penutup jam 5 sore ya? Iya, sekitar sampai jam 4 sampai ya? jam 5. Oke, wow, itu full day ya. Kita akan benar-benar mengejar excellent beneran deh ya. Karena kita dedikasikan waktu 1 hari itu. Jadi tanggal 4 Oktober teman-teman yang belum mendaftarkan diri tolong dicatat ya. Ya, boleh daftarin diri lalu kosongin lah, itu cuman sekali setahun kok ya tentang AI Expo ini. Nah, supaya lebih menarik lagi dan tahu ngapain saya ikut ya, emang temanya apa aja nih? Mungkin Tian bisa jelaskan masing-masing 3 sesi pleno itu apa aja, lalu 8 Kapitas Lekta itu apa aja? Oke, kalau yang pleno itu kita mulai dengan kenapa excellent, sama kayak tadi pertanyaan Mbak Evi, kenapa excellent gitu loh, kenapa kita harus ngejar excellent gitu. Nah, nanti di situ akan dijelaskan gitu di bagian pleno, supaya nanti ketika masuk ke Kapitas Lekta itu teman-teman bisa bawa dasarnya dulu gitu loh, kenapa kita sama-sama ngikutin hal ini gitu. Nah, nanti dilanjutkan dengan Kapitas Lekta 1 dan 2. Nah, tapi ini konsepnya paralel Mbak Evi. Jadi peserta harus memilih salah satu. Karena nanti ketika ini kan full online. Mereka masuk Zoom meeting, mereka akan dikirim ke breakout room yang mereka pilih. Oke. Betul. Nah, Kapitas Lekta yang 1 dan 2 itu pilihannya AI beginners dan juga AI advanced gitu. Untuk teman-teman yang mungkin udah oke dengan beginners itu bisa ke advanced gitu. Kalau misalkan yang baru langsung ke beginner saja. Ini di layar kelihatan nih ya? Iya, di layar ada di situ. Ada di situ ya. Tinggal dilihatin ya. Tinggal dilihatin gitu kan. Terus ada hermeneutik sama cyber security. Oke. Oh, ini seru nih kayaknya nih, hermeneutik cyber security. Wah, kalau saya disuruh milih bingung nih. Nah, itu makanya tergantung ini teman-teman pelayanannya di mana. Kalau misalkan pelayanannya teman-teman penginjil, itu kan pasti ke cyber security gitu, atau misalkan para pendeta butuh untuk dilengkapi hermeneutiknya atau belajar lagi, itu diambil di hermeneutika. Karena AI dan hermeneutik itu di teologi di STT nggak ada tuh. Adanya hermeneutik doang. Hermeneutik doang gitu. AI dan hermeneutik nggak ada nih. Iya, makanya kan akan diperlengkapi di situ gitu kan. Iya, oke. Terus lanjut nanti kita ada makan siang, ada tanya jawab juga. Makan siangnya disiapin siapa? Sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan makan di rumah masing-masing. Iya. Nanti lanjut ke pleno 2. Nah, ini yang cukup seru juga karena temanya atau topiknya itu tentang AI guncang dunia Kristen. Nah, ini kayak gimana gitu kan, kita nanti akan nantikan gitu. Oke. Kita lihat AI sekarang ada, tapi seberapa mengguncang dunia Kristen kah? Nah, itu nanti akan dijelaskan. Jadi kalau sekarang masih ngerasa AI biasa-biasa aja, aja nggak mengguncang dunia, ini ada something nih ya, padahal sudah mengguncang dunia banget nih ya. Iya, betul. Atau gereja belum diguncang nih. Mungkin tidak merasa terguncang. Jadi perlu nih ikutan ya AI guncang dunia Kristen gitu. Dunia Kristen. Dilanjut dengan Kapitas Lekta selanjutnya. Nah, ini ada 2 pilihan, mau organisasi yang transformation ataupun yang sekolah minggu. Nah, ini nanti bisa disesuaikan. Lalu Kapitas Lekta terakhir itu AI education dan juga AI jurnalistik. Wah, seru nih. Ya. Jadi ini yang tadi aku bilang, education ini semua bisa guru, mahasiswa, siswa, bahkan institusi pendidikan Kristen pun bisa sharing di situ, bisa mendengarkan juga, bisa diskusi di situ. Ataupun yang tertarik dengan jurnalistik itu nanti bisa masuk ke AI dan jurnalistik, AI plus jurnalistik. Oke. Gitu. Dan yang terakhir, Mbak Evi,
Penutup. Betul, penutupnya itu pleno 3, itu ada AI Center for Excellence for God. Kalau dilihat judulnya ini menarik ya. Iya. Betul, karena ini bukan hanya fokus ke AI Center-nya, tapi untuk apa AI Center ini gitu. Jadi untuk kita excellent untuk Tuhan gitu. Iya. Ini juga sebenarnya sejalan dengan yang tadi ya, tema ulang tahun Sabda gitu. Tapi ini akan banyak fokus ke AI Center ini untuk kemuliaan Tuhan, tapi seperti apa yang bisa digunakan. Iya. Gitu. Karena memang kalau bicara ini terkait dengan yang Pleno 3 ya, sekarang tuh banyak banget loh perusahaan-perusahaan yang membuat AI Center. Ya, betul. Itu cukup banyak ya kalau lihat perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan IT besar itu ya. Begitu cari kata AI Center di di mesin pencari gitu ya. Itu biasanya akan muncul nih perusahaan-perusahaan besar sudah punya AI Center. Nah, bagaimana dengan kita orang percaya, apakah di komunitas kita, di gereja gitu ya, atau apakah di Indonesia sendiri sudah ada khusus AI Center untuk for God, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan, untuk kekristenan. Jadi harapannya dalam Expo ini kita juga bisa menghasilkan satu gerakan ini ya, gerakan untuk punya ada semacam ekosistem kah, gitu ya, untuk AI Center for excellent for God. Nah, ya gitu. Harus dibiasakan dulu. Iya. Gitu ya. Jadi saya sendiri sih ya ketika menyusun dari topik-topik Kapita Selecta dan Pleno ini sendiri merasa wah kalau bisa ngikutin semuanya seru nih ya. Tapi jangan khawatir ya, kalaupun nggak bisa ikut semuanya nanti juga akan ada rekamannya juga ya. Akan ada arsipnya juga. Tapi di sini kelebihannya kalau teman-teman ikut itu kan teman-teman bisa langsung tanya, bisa langsung ada diskusi, betul, ada interaksinya gitu. Memang nanti akan disediakan juga arsipnya nanti di situs dan juga di YouTube seperti itu. Oke, jadi jangan sampai nggak ikutan ya. Ya, betul. Oke, jadi topiknya banyak banget gitu ya, tetapi tenang aja, dari pengalaman yang sudah berlangsung selama beberapa tahun ini selalu mengatakan, oh ternyata waktunya kurang ya, nggak kerasa nih ya, jam 9 sampai jam 5 ternyata waktunya kok bisa ditambah. Nah, ya tapi kita setahun sekali aja ya. Oke, gimana nih cara mendaftarkannya? Ya, untuk daftarnya itu ada di sebelah kanan atas. Bapak Ibu bisa lihat. Sini kita di bawah atau di atas? Ya, itu di situ. Nanti bisa kunjungi aja bit.ly/sabda-ai. Atau kalau bingung nanti chat aja ke teman-teman admin. Karena teman-teman admin yang ramah dari Sabda ini juga nanti akan membantu di 0821 3313 3315. Teman-teman adminnya bukan AI kan ya? Bukan. Oke. Oke, gitu ya. Jadi silakan bisa mendaftarkan diri dan berbayar nggak nih, Pian? Ini 100% gratis, 100% gratis. Tapi harus memang siapkan kuotanya sendiri ya, Bapak Ibu ya. Kuota sendiri, nanti makan siang juga sendiri. Itu ya, kopinya sendiri. Dan mungkin kalau saran, kalau misalkan di Kapita Selecta 1 dan 2 itu kan lebih ke workshop gitu kan. Jadi mungkin nanti bisa siapkan 2 device. Nah, itu penting nih, catatan nih ya. Jadi satu device untuk ikut Zoom, satu device-nya untuk hands on gitu. Oke, supaya lebih lancar. Tapi kalau misalkan ribet, bisa pakai satu laptop. Biasanya kan kalau laptop kan multitasking gitu kan. Nah, itu bisa langsung layarnya dibelah gitu ya. Betul, layarnya dibelah atau gimana lah itu. Bukan layarnya dirobek enggak ya. Itu, jadi bisa tetap mengikuti workshopnya. Gitu. Iya, oke gitu ya. Dapat kalau istilahnya kita kalau acara-acara umum sekuler gitu kan biasanya dapat benefit apa nih? Ya dari mengikuti acara AI for God Expo ini. Yang pasti yang pertama itu dapat networking. Betul. Nanti kan teman-teman, terutama nanti misalkan kalau milihnya sama ya, misalkan kakak-kakak sekolah minggu milihnya yang AI plus sekolah minggu gitu, karena nanti di sana bisa tukar kontak gitu atau tukar pengalaman dan itu selama nanti di Kapita Selecta itu chatnya akan dibuka. Jadi bukan berarti ketika presentator mempresentasikan kita diem aja gitu, enggak, tapi bisa interaksi di live chat gitu. Jadi, kemungkinan besar juga presentator memberikan waktu juga untuk tanya jawab, interaksi langsung ya. Iya, itu kurang lebih untuk Kapita Selecta itu kan sekitar 50 menit gitu kan, dan itu nanti para presentator juga akan mempersilahkan jika memang ada yang ditanyakan. Atau jika memang kurang, itu kan ada waktu makan siang tuh.
Nah, nanti untuk teman-teman yang makannya cepat, itu bisa nanti tanya di situ juga gitu. Karena nanti ada beberapa teman-teman yang akan standby. Jaga gawang ya. Betul, jaga gawang, dan nanti akan diberitahukan gitu pertanyaannya apa, dan nanti akan ada yang menjawab. Oke. Jadi itu Mbak Evi. Tapi selain networking tadi, juga untuk dari kita panitia memberikan apresiasi gitu. Maksudnya sudah meluangkan waktu, sudah juga berkomitmen dari awal sampai akhir. Nanti akan ada sertifikat. Oh, dapat sertifikat juga. Betul, dapat sertifikat tapi dalam bentuk elektronik. Jadi nanti teman-teman bisa cetak sendiri ya. Tapi nanti kita akan kirimkan untuk soft filenya gitu. Ya. Tapi untuk teman-teman yang mengikuti 3 pleno dan juga 4 kapita selekta. Jadi syarat dan ketentuan berlaku ya. Betul, syarat harus ketentuan berlaku. dibuktikan dengan kehadirannya. Ya, itu setiap sesi berarti akan ada absen ya. Betul. Presensi ya, dari admin dari ini, kita lihat akunnya, dan harus on cam terus tadi. Lebih ke keaktifannya aja sih. Keaktifannya mungkin aja. Kalau dari sinyalnya jelek, tapi usahakan bisa on cam. Oke. Tapi kalau misalkan sinyalnya kurang baik, bisa tadi ya di live chat gitu kan, untuk meramaikan gitu. Jadi selalu memberikan informasi I'm here gitu ya, walaupun nggak on cam gitu ya. Betul. Jadi admin juga tahu bahwa ini memang komit untuk mengikuti kegiatan ini, karena sertifikatnya beneran hanya kami berikan kepada mereka yang full mengikuti dari awal sampai akhir ya. Tidak ada sesuai dengan kapita selekta yang dipilih, dan juga mengikuti seluruh yang sesi pleno gitu ya. Oke, jadi silahkan deh. Buruan, kalau belum mendaftarkan diri segera mendaftarkan diri, tapi kalau sudah mendaftarkan diri boleh banget share boleh lagi. Ngajak teman-temannya, betul. Iya, teman di gereja, mungkin hamba Tuhan, pendetanya atau majelisnya ya. Yang memang butuh untuk bisa ikutin ini gitu kan, untuk diperlengkapi sama-sama. Iya, betul sekali. Tian ini kan sudah didaulat menjadi ketua panitia. Ya. Apa nih yang saat ini masih disiapkan, masih digumulkan, masih didoakan? Iya, kalau yang digumulkan sebenarnya berharap kalau ini rame akan seru ya. Tapi maksudnya mau rame atau enggak, tapi ini nih bisa untuk jadi satu jejaring bersama gitu loh. Kemarin kan sempat, meskipun Sabda udah punya ya jejaring gitu di WhatsApp grup gitu kan, I Forgot gitu. Tapi ini jadi satu momen gitu ketika kita bisa kumpul bareng, bahasa ininya kayak kongkow bareng gitu kan. Tapi tuh kita mendiskusikan hal yang saat ini kita gumulkan gitu kan. Misalkan itu guru-guru sekolah minggu ya, bagaimana cara membuat materinya tuh bisa menarik dan lain sebagainya menggunakan AI. Itu kan berarti bicara content creation dan lain sebagainya gitu kan. Nah di situ kan nanti kita bisa networking, kita bisa sharing juga. Jadi harapannya itu bukan hanya jadi satu arah gitu loh. Oh iya, pemateri memberikan materi selesai gitu. Tapi nanti dari peserta juga punya kesempatan gitu untuk mereka bisa sharing apa yang mereka bisa berikan input, ataupun mereka saat ini lakukan seperti apa dan lain sebagainya gitu. Jadi itu sih sebenarnya harapan terbesarnya gitu. Saling memperlengkapi dengan satu hari ini yang bisa dimaksimalkan dengan baik. Oke, baik. Ini ada pertanyaan nih. Kakak Tian ya. Dari Share This Truth ya. Di kapita selekta atau pleno, peserta dapat materi PDF-nya nggak Kak? Terus pas break, apa peserta perlu live Zoom? Pertanyaan yang bagus ini. Yang pasti kalau materi dapat ya Kak. Kalau materi dapat, terus juga tadi ya kalau videonya juga akan dapat gitu. Kalau misalkan itu dirasa terlalu cepat, nanti kan bisa lihat videonya untuk diulang lagi gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ketinggalan tadi catatannya, nanti bisa akan di-sharekan gitu. Itu yang pertama, jadi akan dapat PDF-nya dan materinya. Terus kalau dapat diarsip apa dapat saat itu setelah acara selesai? Dapat setelah acara selesai. Tapi kalau misalkan ada beberapa pemateri, ini kan kita kan nggak hanya pemateri dari Sabda gitu. Tapi ada pemateri dari luar, mungkin ada beberapa materi yang perlu dipotong. Nah nanti kami akan informasikan lebih lanjut gitu. Tapi nanti setelah memang diperbolehkan oleh pembicaranya, nanti kami akan sharekan itu. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih. Ini tentang sertifikat dari Cornerstone 4541. Kalau nggak aktif tapi mengikuti beberapa sesi, apakah sertifikat itu wajib? Maksudnya kalau nggak aktif tetapi mengikuti beberapa sesi, apakah masih bisa dapat sertifikat? Oke.
tidak bisa ya Kak ya. Jadi tadi ya sesuai dengan apa yang kita buatkan gitu. Jadi harus mengikuti semuanya. Seluruh sesi? Ya, semua sesi. 3 pleno dan 4 kapita selekta. Karena kan teman-teman nggak mungkin ikut 8 kapita selekta gitu kan. 4 kapita selekta aja yang harus diikuti. Dan juga aktif. Tapi itu Kak, cornerstone gitu. Jadi nggak perlu khawatir tadi aktifnya harus on cam kah. Harus ngomong terus kah di live chat? Harus ngomong terus di live chat kah gitu. Yang penting nanti bisa lakukan presensi, oh iya saya hadir gitu kan, lalu ikutlah diskusi jika memang di live chat cukup ramai diskusinya gitu, atau ketika ada tanya jawab itu silahkan bertanya gitu. Itu jadi nggak harus melulu setiap waktu ini apa validasi saya hadir loh, saya hadir loh, enggak ya. Jadi kalau ada kesempatan untuk bisa berinteraksi selama kegiatan berlangsung, gunakan kesempatan itu gitu ya. Paling tidak kami mendorong supaya apa benar-benar sesi-sesi yang diikuti ini memang memberi manfaat, nggak hanya karena dapat sertifikat nih gitu, enggak ya, tapi beneran memberikan kontribusi yang positif bagi para peserta yang mengikutinya. Kan sayang kalau sudah sudah spend time, sudah mengorbankan waktu, paling nggak ngorbanin kuota juga, kan ya. Tapi terus nggak dapat apa-apa, cuman hanya karena pengen dapat sertifikat gitu ya. Paling nggak juga ikut aktif, karena dengan keaktifan kita itu lebih mempertajam juga ya materi yang kita dapatkan, sehingga akan lebih memudahkan juga nantinya kita bisa mengajarkan itu kembali kepada orang lain. Ditambah kalau udah aktif di dalam itu kan orang jadi bisa ngeliat tuh ternyata pinter nih ya, pinter banget ya, sering melulu gitu ya. Betul. Terus juga selain itu Mbak Evi, memang kan kalau kita lihat perkembangannya cukup cepat gitu. Betul, kan. Sayang kalau kita lewatkan hal itu gitu. Bukan karena perkembangan AI-nya loh, tapi karena bagaimana perkembangan AI ini tetap masih relevan dengan kekristenan gitu. Kadang kan orang mikir, wah AI itu cuma sekuler tok gitu kan, udahlah aku nggak ikut gitu. Tapi di sini tuh kita lihat gitu, kalau ini nggak hanya kepentingannya untuk sekuler gitu, tapi Tuhan pakai teknologi ini ya harus dikembalikan kepada kemuliaannya gitu. Iya, jadi memang kalau kita lihat dari sharing-sharing testimoni AI for God atau evaluasi AI for God yang sudah berlangsung selama 2 kali sebelum ini ya, itu tuh cukup tanggapannya cukup positif gitu ya. Karena banyak hal yang selama ini tuh mereka tidak pernah memikirkan AI dari kacamata untuk kemuliaan Tuhan. Kebanyakan yang menggunakan AI sama seperti orang yang tidak percaya menggunakan AI gitu. Akhirnya apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan gitu ya. Sehingga ketika mengikuti AI for God Expo ini ya, dalam 2 kali Expo yang kemarin itu, mereka jadi semakin melihat pembedanya ya. Ketika kita memanfaatkan teknologi dan ada beberapa juga ya, karena kan setelah itu kan kita ada follow up lagi, kita lakukan kegiatan-kegiatan yang lain lagi, dan semakin banyak orang yang ketika memanfaatkan AI untuk pekerjaan Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan, mereka sendiri semakin mendapatkan manfaat yang luar biasa dalam mengembangkan pelayanan mereka gitu ya. Iya, itu pasti kan di bagian terakhir juga ya, ajakan gitu, di bagian terakhir pasti akan ada evaluasi gitu. Jadi untuk teman-teman yang ikut jangan sungkan untuk memberikan evaluasi gitu, karena ini bukan untuk kami tapi untuk nanti ketika AI Expo selanjutnya itu mungkin dari segi topiknya kah, dari segi pembicaranya kah, atau lain sebagainya, itu bisa diberikan masukan supaya lebih baik lagi gitu. Nah, dari situ juga kami belajar gitu untuk AI Expo kedepannya lebih baik lagi. Iya. Gitu. Biasanya follow up-nya berupa apa nih Kak Tian? Follow up-nya biasanya kami tadi ya, selain kami berikan form evaluasi untuk kami minta evaluasi gitu, tapi juga biasanya beberapa teman-teman juga ngasih testimoni yang tadi Mbak Evi bilang gitu kan. Banyak yang mereka merasa terberkati, bahkan mereka juga nggak segan atau nggak sungkan untuk share ke teman-teman yang lain gitu. Dan pasti setelah nanti arsipnya ada pun itu beberapa juga memberikan materi itu kepada teman-teman yang lain gitu. Lebih ke sharing sih. Oh, aku tuh di Expo tuh dapat materi ini loh. Ternyata misalkan anak sekolah minggu tuh punya masing-masing kepribadian dan berbeda penanganannya dan gimana cara menggunakan AI-nya dan lain sebagainya. Ya, follow up juga dari AI for God Expo ini tentu saja komunitas ya. Betul. Ya, bisa berharap bisa join ke komunitas AI yang ada selama ini, yang pertama. Lalu yang kedua juga follow up-nya ya
mungkin dengan apa kalau ada yang tertarik untuk bisa menjadi penggerak ya, betul, menjadi penggerak AI for God di tempatnya berada gitu ya, mungkin apa kita bisa membuka semacam training for trainers ya. Jadi kalau memang peminatnya banyak dan kita melihat memang kebutuhan yang cukup besar untuk apa, supaya AI for God, gerakan AI for God ini bisa semakin cepat, masif gitu ya, bergerak di seluruh gereja di Indonesia ya, memang sangat diperlukan. Nggak cuma dari Yayasan Lembaga Sabda aja yang terus menggaungkan gitu ya, tetapi tubuh Kristus juga perlu bersama-sama, kita mau gandengan tangan. Dan harapannya sih dari Follow Up ini salah satu kerinduan dan doa kami ya bisa ada training for trainers. Ian siap ya memberikan training for trainers? Siap. Siap dong. Iya, dan untuk untuk komunitasnya ada 3 ya Mbak Evi, kita punya ya. 3 itu Facebook WhatsApp, group ya. Betul, sama satunya tuh yang terbaru Discord. Betul. Iya, dan itu bebas, maksudnya teman-teman bisa masuk ke salah satu atau mau 3-3-nya juga boleh. Bisa. Betul, dan tadi yang sempat Mbak Evi bilang untuk training for trainers itu juga tadi ya, karena ini kan sebenarnya pelayanan bukan hanya untuk satu orang gitu, maksudnya dibuat oleh satu orang dan untuk satu orang gitu, tapi kita mau ngajak teman-teman juga ikut ambil bagian gitu, karena ini pelayanan yang sudah Tuhan titipkan dan kita sama-sama lakukan gitu. Oke, baik gitu ya. Oke, nah sebagai penutup nih Tian ya, bagi rekan-rekan di rumah yang mungkin belum mendaftarkan diri atau sudah mendaftarkan diri, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Iya, segera daftarkan diri aja, Bapak Ibu, karena pasti akan seru gitu, berjejaring, terus juga sharing. Dan kalau mungkin informasi, kita akan update ya, informasi terkininya gitu di situs expo.sabda.org atau juga di media sosial Sabda gitu, beberapa lain. Jadi follow-follow ya. Betul, jadi silakan bisa di follow-follow. Kalaupun bingung gitu, nanti juga bisa tanya langsung ke admin ataupun DM gitu, untuk mendapatkan informasi lengkapnya. Oke, baik ya. Oke, terima kasih Tian ya, dan harapannya sih persiapannya bisa lancar. Nanti peserta-peserta yang udah mendaftarkan diri akan dimasukkan dalam kelompok WhatsApp group apa enggak nih ya? Iya. Mereka bisa dapat informasi lebih lengkap gitu ya. Terlewat informasinya. Terlewat nih. Nanti akan dimasukkan ke WhatsApp group. Jadi nanti juga Bapak Ibu bisa tanya di situ. Ya, jadi bisa tanya-tanya, bahkan menjadi tempat-tempat pengumuman juga ya dalam pelaksanaan, bahkan juga jadi reminder nih nanti pas hari hanya ini sudah akan mulai nih Bapak Ibu gitu ya. Jadi jangan khawatir, kita pasti akan mengingatkan, memberi istilahnya, kalau ada yang lupa dulu saya milih Kapita Seleknya apaan ya. Nah, nanti diingatkan juga oleh tim kami yang ini ya, ini hari ini akan ada sesi ini akan ada Kapita Selekta A dan B gitu ya. Jadi silahkan mendaftarkan diri, sudah ditunggu ya, dan informasikan lagi info ini kepada rekan-rekan semua, dan bisa tadi menyimak untuk informasinya di situs expo.sabda.org. Bahkan kita bisa lihat arsip-arsip expo yang sudah berjalan ya di situs itu ya. Itu yang 2 tahun lalu dan yang tahun lalu. Iya, oke, baik ya. Apakah masih ada pertanyaan dari sahabat Sabda? Sepertinya sudah tidak ada lagi. Oke, baik. Terima kasih Tian sudah berbagi tentang AI for God Expo 2025 ini. Sukses terus dan kiranya berjalan lancar. Targetnya tercapai. Pengennya ada berapa ribu orang yang ikutan? Pengennya sih 1.000. Tapi mungkin 500 oke lah Mbak Evi. 500 cukup gitu. Ya kita harapkan ya ada 500 orang percaya. Betul. Yang pada tanggal 4 Oktober mengikuti dari awal pertengahan hingga pada akhir. Dan sama-sama bergerak untuk AI for God. Gitu. Oke, ya. Jadi terima kasih banyak untuk sahabat Sabda yang sudah mengikuti, yang sudah memberikan pertanyaan, yang sedang menonton siaran tunda ini juga kami ucapkan terima kasih. Jangan berhenti di nonton doang ya, tetapi yuk share, sebarkan, dan kalau belum daftar langsung ke AI Expo. Ya, kalau sudah mendaftar jangan lupa pastikan teman-teman yang lain juga daftar biar ada temennya begitu ya, sahabat Sabda semua. Dan nanti akan silakan follow medsos-medsos dari Yayasan Lembaga Sabda atau medsos
sabda_Ilsa ini untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang kegiatan-kegiatan dari Yayasan Lembaga Sabda. Dan kami juga ingin mengundang sahabat Sabda untuk mengikuti acara PA online bareng malam ini ya, dalam program Alkitab di Instagram ayo.pa. Judulnya tentang karya manusia adalah bagi Allah. Ini dari Wahyu 21 ayat 24 sampai 27. Ini gimana nih maksudnya ya? Karya manusia adalah bagi Allah ya. Karya-karya apa aja yang sudah dibuat oleh sahabat Sabda semua selama ini ya. Lalu apakah itu sudah dipersembahkan untuk Allah? Nah, kita akan bahas sama-sama berdasarkan kacamata Alkitabnya pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Instagram ayo.pa. Jangan lupa join. Lalu juga besok akan ada khusus ya, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol untuk anak-anak muda dalam program acara Sabda Youth. Besok banget di Instagram Sabda Resources, judulnya Kingdom Creator. Wah, apa nih maksudnya Kingdom Creator? Wah ya, jadi ikutan pukul 19 waktu Indonesia Barat di Instagram Sabda Resources. Baik, kita akan menutup acara Kenal Isa pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk persiapan AI for God Expo 2025 yang sebentar lagi akan dilaksanakan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober. Tolonglah Tuhan, persiapan teman-teman yang mengurus acara ini. Kami juga secara khusus berdoa untuk setiap pembicara, biar Tuhan juga menolong supaya pembicara juga bisa menyiapkan bahan-bahan mereka dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap promosi, publikasi dari kegiatan ini biarlah sampai kepada mereka yang membutuhkan, Tuhan, mereka yang akan Engkau pakai untuk bergerak untuk pelayanan atau di bidang AI ini, sehingga semuanya bisa bergerak dan melihat AI dari kacamata firman-Mu, bisa melihat bagaimana orang percaya bisa melakukannya dengan begitu luar biasa, melakukan hal-hal yang excellent Tuhan bagi Engkau dengan memanfaatkan AI ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik sahabat Sabda semua, terima kasih banyak. Kami pamit undur diri. Salam AI for God.